Bismillahirrahmanirrahim. Nanti tanyanya problem nanti ya. Saya yakin problem Anda nggak bisa diselesaikan, sudah biasa. Karena seninya hidup itu ngadepi apa? Belum masalah. Jadi kalau ingin diselesaikan berarti Anda berjuang dan dinikmati apa? Karena sebetulnya kalau dinikmati ya baik-baik saja. Karena dunia ini diciptakan Allah liyabluwahum ayyukum ahsanu amala. Jadi kalau kamu sedang rukun sama istri itu biayanya mahal. Karena kalau rukun itu minta belanja macam-macam. Kalau sedang dicuekin dineng juga repot. Masa suami kok dineng dibiarin dicuekin. Enak mana ya? Rukun berbiaya sama dineng kecewa. Gak ada pilihannya hidup ya, hanya dua itu. Enak miskin dilihat tetangga, apa merantau gak jelas gak konangan tetangga. Gak ada pilihan hidup. Sayang katanya Kiai besar aja tidak punya pilihan, diatur-atur sama MC macam-macam. Tapi ya ridho saja, karena hidup itu gak banyak apa. Iya, gak banyak apa. Ini saya ngaji Yasin saja yang sering saya baca. Jadi saya minta dari ngaji malam ini sampai berpikir secara cerdas berkelanjutan. Di antara yang diceritakan di surat Yasin itu ada ayat wa ma liyala a'budul ladzi ayo baca wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Jadi bagaimana mungkin saya tidak menyembah Zat yang menciptakan kami, yang mengatur segala kebutuhan kami, yang mengatur semua sistem yang terkait kepada kami. Wa ilaihi turja'un, toh pada akhirnya kita hanya dikembalikan ke Dia, ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya gini, Anda hidup itu butuh apa coba? Yang jomblo butuh nikah. Terus istri kamu atau calon istri kamu itu bisa saja sudah mati sekarang. Tapi Allah bisa menciptakan lagi insya Allah ya. Katanya teman saya gitu, kalau ada Joko Tua, calon istri kamu sudah mati. Nah ini cerita singkatnya gini ya. Ada 3 utusan Nabi Isa, salah satu kampung yang namanya masyhur, namanya kampung apa? Antioquia apa? Antioquia. Intinya kaum ini semuanya nggak iman sama Allah, ateisme. Mirip orang Korea gitu kira-kira itu ateisme. Kemudian ada satu petani yang iman, yang cara berpikir kita ini bagaimana mungkin kita ini tidak menyembah Zat yang menciptakan kami. Kira-kira sang raja yang minta disembah itu pencipta apa enggak? Enggak kan? Fir'aun juga enggak, Yesus juga enggak. Semua selain Allah tidak berstatus pencipta. Kalau sama-sama nyembah ya nyembah yang menciptakan. Makanya kata beliau, kata Habib An-Najjar, wa maliya la a'budul ladzi fatar. Bagaimana mungkin saya tidak menyembah Zat yang mengatur kami, yang menciptakan kami. Hanya satu kelaziman. Kita terima kasih sama orang tua saja kelaziman. Terima kasih sama bos yang menggaji saja kelaziman. Sama teman yang menolong saja kelaziman. Apalagi sama Allah yang menciptakan kita. Tentu kita menyembah Allah adalah satu kelaziman, satu keniscayaan. Maka kata beliau, wa maliyah la a'budul ladzi fatar. Bagaimana mungkin saya tidak menyembah Zat yang menciptakan saya? Toh wa ilaihi turja'un. Pada akhirnya kita kembali kemana coba? Sama nyari uang kayak gini ke Korea, yang jadi presiden, yang jadi macam-macam, pada akhirnya hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita kembali, gampang saja bagi Allah. Zaman sekarang sampai hidup, bisa ngatur nyawa Anda enggak? Enggak kan? Kamu ingin hidup apa enggak? Enggak kan? Tahu-tahu hidup. Ingin punya hidung pesek apa bang? Bang, tahu-tahu. Ingin punya istri solihah yang enggak cerewet enggak? Ingin tahu-tahu. Ingin dicintai apa mencintai tapi tidak kesampaian? Enggak, inginnya. Ingin dicintai apa mencintai tidak kesampaian? Dicintai. Tapi tahu-tahu mencintai dan tidak kesampaian. Ingin jadi bos apa jadi buruh? Tahu-tahu tidak bos. Tidak bilang buruh. Tahu-tahu tidak bos. Jadi hidup ini tahu-tahu. Nah, karena tahu-tahu itu ya menyembah Zat yang super. Jadi tauhid itu dimulai dari kalau zaman sampai ngaji. Ini namanya siapa tadi yang ngomong yang ini tetangga saya ini. Apa diangkat jadi wali? Tapi nanti butuh persetujuan para wali-wali ini. Wali apa ini? Jadi hidup itu dimulai kalau kita zaman dulu ngaji apa istilahnya masya Allahu kana wa malam biasa lam yakun. Apa yang digandaki Allah pasti terjadi, yang tidak digandaki pasti tidak terjadi. Ini penting sebagai tauhid. Jika sampai mengalami apa saja, cinta ada kesampaian, kaya ada kesampaian, apa saja ada kesampaian, sampean yang syukur saja. Karena andekan kesampaian punya istri itu ya tidak mesti maslahat. Kesampaian jadi orang kaya tidak mesti maslahat. Yang mesti maslahat adalah kesampaian ditakdir sujud sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa mensurgakan Anda itu sujud sama Allah apa jadi orang kaya? Sujud sama Allah. Yang mensurgakan Anda itu istri Anda atau amal Anda sendiri? Amal.
Bahkan gara-gara istri banyak orang jadi koruptor. Karena istrinya shopping terus yang cowoknya korupsi. Jadi barokahnya jumlah-jumlah gini ya. Banyak masalah. Masalahnya di jumlah itu. Tapi yang penting syarat utama jadi orang baik itu satu, janggal atau iskal atau tidak memahami satu kesalahan. Jadi satu kesalahan itu harus gak dipahami. Tapi satu kebenaran harus dipahami. Satu kesalahan itu gak bisa dipahami. Misalnya maling atau mencuri. Itu kan nggak bisa difahami oleh akal sehat. Orang nyari uang susah-susah, kita tinggal mengambil atau mencuri. Itu kan sesuatu yang nggak bisa dipahami, nggak bisa. Istrinya orang digauli orang lain itu nggak bisa dipahami. Jadi ciri utama maksiat itu sesuatu yang nggak bisa dipahami. Makanya bahasa Arabnya maksiat apa? Mungkar. Mungkar dari kata apa? Diingkari. Diingkari apa? Tidak bisa dipahami. Ya namanya barang maksiat apa bahasa lainnya? Mungkar. Mungkar. Makanya dalam Islam disebut amar ma'ruf, nahi itu mencegah. Karena mungkar itu nggak bisa dipahami. Yang namanya istri boleh digauli ya diakatkan. Yang akatkan siapa? Ya walinya. Wali itu yang punya otoritas. Nah ini nggak nikah nggak apa langsung digaulin, itu sesuatu yang nggak bisa dipahami. Nah, kebalikannya mungkar itu ma'ruf. Ma'ruf itu sesuatu yang dikenal dari kata arofa ya arifu, terus irfanan atau urfan. Mana apa? Ma'rufun dipahami. Kamu kerja demi anak istri bisa dipahami. Tapi kalau kerja demi temuan baru, kantor cabang katanya teman-teman tadi, itu susah dipahami. Nggak usah dijelasin detail-detail banyak enggak sih. Tapi ini saya, ya namanya ngaji itu kan membenahi yang salah. Jadi ingat ya, tak latih bahasa Arab yang gampang ngomong saja, jangan sampai salah tasrif nanti. Supaya latihan apa? Kafaro yukafiru apa? Takfiron ya. Jadi yang dikatakan ma'rufun sesuatu yang dipahami atau dikenal, mudah dikenal oleh akal. Kayak sodako itu kan mudah dikenal oleh akal, namanya empati sama orang lain. Kita tadi berkawan sama orang Korea juga mudah dipahami oleh akal karena kita tamu di Korea, terus tadi ada pak polisi, ada agama-agama lain menyakit kita, itu mudah dipahami. Tapi kalau kita datang di negara orang kemudian ngendah yang punya rumah, ganggu yang punya rumah, itu bisa dipahami nggak? Jadi agama ini datang dengan kemakrufan, sesuatu yang mudah dipahami, dan agama ini menolak yang nggak mudah dipahami. Disebut apa? Mungkar. Ingin kaya tidak kerja, itu mudah dipahami enggak? Apalagi berdukun. Itu nggak mudah dipahami. Terus nggak ganteng minta istri cantik, mudah dipahami nggak? Nasib. Miskin punya istri 4, bisa dipahami nggak? Jadi agama itu mudah, karena maknanya agama itu mudah dipahami. Nah dalam pertemuan ini supaya tidak banyak yang tersinggung, pasti semuanya sepakat kita ngomong tauhid saja, karena kalau ngomong sosial itu banyak yang tersinggung. Meskipun tersinggung itu bagus, supaya evaluasi. Nah yang mudah dipahami, kalau kita memuja siapa, yang memuja zat yang kita pasti kalah. Yang kita pasti kalah itu siapa? Ya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sama benda patung yang kita bikin sendiri, kalau kita mau memecahkan ya bisa memecahkan. Di gudang saja sudah hancur. Kita menyembah matahari, kita punya akal. Matahari apapun hebatnya tidak punya akal. Apapun hebatnya matahari, bisa kerja di pabrik enggak? Bisa bikin robot enggak? Bisa ngadakan BPKB enggak? Apapun hebatnya matahari, bumi itu tidak punya akal. Kita punya. Logis gak orang yang punya akal, makhluk yang punya akal kemudian tunduk menyembah yang tidak punya akal? Bisa difahami tidak? Tidak bisa. Menyembah Yesus, Yesus itu manusia yang lahir di bumi. Menyembah Tuhan yang hakikatnya ada Tuhan, bisa difahami tidak? Yang mudah difahami dan pasti terpahami adalah menyembah zat yang menciptakan langit, yang menciptakan langit bumi, yang membuat air, membuat oksigen, membuat apa saja sebagai keperluan kita. Kemudian setelah kita mati juga kembali ke Dia. Zaman kita hidup, coba ketika Anda hidup, tahu nggak sistem saraf Anda, sistem jantung Anda, sistem paru-paru Anda, sistem kebutuhan oksigen Anda? Kan nggak tahu. Kalaupun tahu, Anda tidak penciptanya. Kayak ilmuwan-ilmuwan barat mengklaim tahu, tapi apa mereka pencipta Anda kan? Tahu-tahu ada oksigen, terus oksigen dianalisis. Ini mengandung ini, jantung butuh ini, paru-paru butuh ini. Tapi itu semua ciptaan Allah apa ciptaan mereka? Ciptaan. Ketika menyembah zat yang mengatur itu semua, namanya ma'ruf, mudah dipahami. Maka kalau disuruh menyembah selain Allah, itu sesuatu yang nggak bisa dipahami. Maka kata Habib An-Najjar, wa maliya la a'budul ladzi fatarani. Bagaimana mungkin saya tidak menyembah zat yang menciptakan? Hanya tidak mungkin dalam kehidupan kecuali apa? Menyembah zat yang menciptakan di itu yang baru benar, baru ma'ruf, bisa dipahami. Kemudian kita menyembah atau membela sesuatu yang tidak ada, itu yang nggak bisa dipahami, seperti ateis.
Pokoknya alam ini nggak ada penciptanya, tahu-tahu ada. Bagaimana mungkin bumi yang segede ini, tahu-tahu ada. Yang mengadakan siapa? Ya tidak ada. Tahu-tahu ada. Itu ilmu apa? Ilmu kok tahu. Seperti sampean, tahu-tahu di Korea. Ya mesti ada brokernya dulu. Ada punya utang banyak dulu. Kalau nggak punya utang ya, kalau nggak punya utang banyak ada khayalnya yang banyak. Jadi orang terkaya di kampung. Kalau merantau di kampung kan dibully tetangga-tetangga. Gayanya gitu jualan sate. Tapi kalau sudah di perantauan kan nggak ada yang bully. Itu doanya pertama di Allah, jangan ada tetangga sekesini juga kaya. Itu doa orang pecundang kan masih seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa, Allah yang terima doa itu. Tapi tidak harus mengabulkan deh. Didengar saja tapi tidak harus. Saya ulang lagi ya. Kemudian ada teori misalnya ateisme, orang yang nggak mengakui eksistensi Tuhan. Tuhan itu apa? Kalau nggak punya uang ya mati, nggak makan ya mati. Mereka nggak mikir, memangnya kalau punya uang nggak mati. Yang punya uang mati nggak? Mati. Lalu mati dan hidup itu karena uang apa karena Allah? Karena Allah. Yang menentukan hidup kita ya Allah, yang mematikan kita. Kalau begitu nyembahnya ke Allah apa ke siapa? Hanya wa ilaihi. Dan hanya kepada Allah kita semua dikembalikan. Jadi Anda mengelatih tauhid. Syaratnya tauhid itu harus ma'ruf itu dikenal. Sehingga kalau zaman sampai ngaji dulu di kiai-kiai, pertama kewajiban seorang manusia apa? Ma'rifatullah, mengenali Allah itu gampang sekali karena Allah itu adzahir, mudah dipahami. Kenapa mudah? Karena tadi kalau ada ciptaan, misalnya ada mobil Hyundai, pasti ada penciptaan. Masa tahu-tahu ada sistem teknologi yang bernama Hyundai? Kalau ditanya ini dari mana? Nggak tahu. Tahu-tahu ada. Yang menciptakan apa? Ketiadaan. Bumi yang menciptakan apa? Ketiadaan. Ketiadaan itu apa? Sesuatu yang nggak ada. Fungsinya apa? Yang nggak ada itu bisa mengadakan. Mau nggak ada kok mengadakan, ini kan saraf berat. Gendeng berat. Jadi agama itu datang dengan ma'arufal aku, sesuatu yang dibenarkan oleh akal, dan menolak mungkar, sesuatu yang diingkari oleh akal. Makanya disebut amar ma'ruf. Jadi jangan hanya ngomong saja, dipraktekkan terutama dalam bab tauhid. Seorang lagi dipraktekkan dalam bab tauhid. Makanya saya berkali-kali bilang kalau ada tetangga saya mati itu, ini tidak usah susah. Suami Anda mati itu dalam bahasa ulama dulu sampai sekarang juga bahasa masyarakat. Mati itu dicabut nyawanya. Nggak ada orang yang bilang mati itu dibunuh nyawanya. Ada nggak yang bilang gitu? Nggak. Mati itu ibarat apa? Jasad yang wadak, yang jismani, yang fisik, yang profan, rohnya diambil. Tapi roh sendiri nggak bisa mati. Sehingga kalau sampai nanti rohnya diambil, tapi insya Allah tidak sekarang lah. Saya juga nggak ingin sekarang. Ya, setelah kaya apa setelah mapan? Apa selalu nasutannya milih? Apa setelah punya kantor cabang 4 tadi jawab? Tunggu apa? Setelah menikah. Masa setelah nikah langsung mati? Kalau setelah mapan juga kasihan, baru mapan langsung mati. Apa setelah miskin juga mati dulu miskinnya kan dulu, nyatanya tidak mati sampai. Nah misalnya nyawa Anda diambil, ini semua ulama sepakat dan masyarakat juga sepakat. Mati itu namanya nyawa diambil, dicabut. Berarti roh sendiri itu tidak mati. Kemudian diambil ke alam baka. Yang kalau difilmkan katanya ada gentayangan, ada enggak macam-macam lah versi itu. Yang jelas kita berkeyakinan roh itu kemudian menikmati doa yang kita kirimkan. Jadi mbah kamu kalau sampai doakan dari Korea itu tetap sampai. Jangan sama protes, malaikat Korea masa tahu bos. Saya sudah bilang tadi ngaji saya kan sudah bilang Korea itu tetap buminya Allah Subhanahu. Ditata oleh malaikatnya Allah Subhanahu. Yang menciptakan air di sini memangnya orang Korea, tetap Allah Subhanahu. Sistem malaikat di sini juga sama dengan sistem malaikat yang di Sragen itu, yang di Solo Tigo sama. Enggak tahu saya pakai bahasa apa di sini pakai bahasa Korea atau bahasa. Tapi sistem malaikatnya. Sehingga karena kita tidak tahu cara kita hidup juga tidak tahu cara kita mempertahankan kehidupan. Setelah kita mati juga harus menyerahkan itu sama yang punya otoritas kematian, yaitu namun Allah Subhanahu. Kalau hidup kita tidak sebagai penyebab kehidupan. Kalau kita punya mata juga tidak penyebab kita punya mata. Kita punya jantung juga kita tidak penyebab punya jantung. Semua itu karena dikehendaki Allah Subhanahu. Maka nanti setelah kita mati tidak usah iskal, tidak usah janggal. Wah sudah jadi debu, jadi tulang belulang masa hidup lagi. Karena kalau Anda menyoal itu, berarti Anda menyoal kehidupan Anda yang sekarang. Kehidupan Anda yang sekarang dari sperma. Sperma itu andikan seperti itu, orang sanggup nggak menjadikan manusia. Misalnya masih wujud sperma terus dikatakan ini nanti kelayapan di Korea. Masih sperma, masih mani itu, masih mani yang menjijikan. Terus saya begini kan, ini itu bisa nanti ke Korea kelayapan. Percaya nggak? Nah, ini nanti kumisin jenggotan. Nggak percaya. Tapi nyata jadi manusia yang banyak pola, banyak ulah, banyak masalah.
Semoga akhirnya juga tobat. Sama. Andai kan biji asam, kalau orang Jawa bilang tunggu, kalau orang Salatiga bilang apa? Kalau orang Jawa apa yang daerah yang biji asam itu? Kelingsi. Apa? Kelingsi ya. Kalau orang daerah saya kelingsi. Itu kata ulama-ulama kalau mencontohkan itu. Andai kan belum pernah terjadi. Ini saya melatih tahu karena Anda di negara yang harus berpegangan sama tahu. Andai kan kelingsi atau kelingsi tadi belum pernah terjadi menjadi pohon asam besar yang kemudian bercabang punya buah banyak. Terus ada orang bilang ini itu bisa jadi pohon besar yang kalau ditabrak tromol itu supirnya mati, yang kalau ditabrak mobil atau bis supirnya mati. Masa? Iya. Kira-kira orang percaya enggak? Kan enggak, karena belum tahu buktinya. Setelah sama Allah diciptakan jadi asam kecil kemudian pohon besar, orang baru bilang oh iya ternyata iya. Pertanyaannya begini, ketika ternyata iya jadi pohon besar, manusia ikut memberi kontribusi enggak? Enggak kan? Ditanam di buminya Allah, dirawat oleh kekuasaan. Tapi manusia bilang wah pohon kelungsu tadi, apa biji kelungsu jadi pohon asam besar itu mungkin. Mengatakan mungkin karena apa? Menyaksikan ternyata itu terjadi. Sama, harusnya kita mengatakan manusia sekarang yang jadi kelayaban ke Korea itu diciptakan dari mani. Ketika manusia bilang mungkin itu karena melihat nyatanya terjadi, apa karena bisa menciptakan? Karena nyatanya terjadi. Manusia tidak ikut menciptakan. Jadi zaman kita jadi manusia yang banyak masalah seperti ini. Jadi orang broken macam-macam, banyak orang ngayal macam-macam. Itu zaman dari mani menjadi manusia ikut menciptakan enggak, tapi mengatakan mungkin karena terjadi. Artinya ada terjadi kekuatan besar yang menjadikan mani jadi mani. Tapi setelah manusia ini jadi tulang belulang, orang-orang kafir mengatakan enggak mungkin dibangkitkan lagi. Karena itu sulit, bagaimana caranya? Di zaman kamu jadi manusia juga enggak tahu caranya. Kok kamu percaya? Zaman kita jadi manusia kan enggak tahu caranya. Kok nyatanya jadi manusia. Maka setelah jadi tulang belulang pun mungkin jadi orang lagi. Soal kita tidak tahu caranya, mulai dulu kita juga tidak tahu caranya. Kenapa bumi ada, kenapa manusia ada. Maka serahkan sama yang punya cara itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada ayat apa? Ayo, ini tentang yakin semua aja. Ayo dibaca bareng-bareng. Awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa'idha huwa khasimun mubin. Wa daraba lana mathalan wa nasaba qala ma yuhyi roma qul yuhyi alladhi Jadi singkat cerita gini, Wa'il bin As itu orang kafir ngambil tulang belulang yang sudah membiru, sudah membiru. Yang kata Rasulullah nanti semua manusia dibangkit, terus tulang yang sudah membiru itu diremes-remes gini, terus disaurkan ke wajahnya Nabi. Apa seperti ini Muhammad nanti bisa jadi manusia lagi, bisa bangkit lagi, padahal sudah jadi tulang belulang yang ketika saya remas saja jadi hancur kayak debu. Terus Allah bilang awalam yarul insan, bagaimana mungkin manusia yang dulu saya ciptakan dari mani kemudian sekarang jadi ahli debat yang nggak mutu, yaitu kayak tadi siapa tadi yang bilang Asbin Wais. Terus kata Allah mengingatkan awalam yarul insanu anna khalaqna, terusannya apa? Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Manusia kok tidak ingat ketika jadi mani itu, kira-kira orang kafir seluruh dunia dan belum pernah terjadi kalau mani jadi manusia. Sama lagi, andai kan belum pernah mani itu jadi manusia. Kemudian saya bilang, mani ini loh nanti bisa jadi manusia yang bisa ke Korea kemana. Orang percaya enggak? Tidak. Tapi kenapa percaya? Karena nyatanya terjadi. Dan ketika terjadi, manusia memberi kontribusi apa enggak? Enggak kan? Murni takdirnya Allah. Nah, karena Allah berusaha membuktikan mani jadi manusia, maka Allah pula yang akan mampu dan pasti mampu mengembalikan tanah yang sudah tadi dari tulang belulang manusia menjadi manusia. Ketika misalnya kumis dicukur, tumbuh lagi, jenggot dicukur, manusia mengatakan mungkin karena apa? Karena terjadi. Tapi apa ikut menciptakan? Ya. Tidak. Misalnya orang yang ganteng-ganteng nggak mau jenggot tenang, tetap saja kalau cowok. Jadi ini menunjukkan bahwa manusia itu di dunia itu hanya disuruh ikrar, disuruh ngakui, disuruh bersaksi. Makanya ada kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Bisanya kita hanya bersaksi, saya bersaksi. Karena kita tidak bisa menciptakan, bisanya hanya saya bersaksi. Paham ya? Makanya dilatih apa tadi? Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Jadi kalau sampai ingin iman secara benar gimana? Bayangkan pertama kali manusia diciptakan. Jangan dari bumi masa jadi manusia lagi, kan tulang-tulang sudah jadi bumi. Memangnya Nabi Adam diciptakan dari apa coba? Dari bumi. Itu Allah mampu. Dan uniknya lagi, saya sering kalau ngaji di Jogja, Nabi Adam itu makhluk paling komplit. Coba, kalau ada orang nggak percaya hari kebangkitan, itu langsung gobloknya orang. Menurut saya hari kebangkitan itu masih seru manusia yang sekarang, kayak sampai itu.
Lu kok enggak gimana? Hari kebangkitan kan materinya sudah ada, saya ulang lagi materinya. Seperti gen sampai kan sudah ada DNA, sampai ada DNA Seragen, Tuban, Boyolali, Mataram macam-macam. Materi kita meskipun ditanam di tanah kan materinya sudah ada, portofolionya sudah ada, sistemnya sudah ada, DNA-nya sudah ada. Panitia malaikat yang bikin lebih gampang. Tapi zaman Allah menciptakan Nabi Adam, semua gen anak turun Nabi Adam itu ada di dia sampai hari kiamat. Allah harus bikin sistem di tubuh Nabi Adam. Sistem apa cadangan atau mani atau apalah istilahnya yang nanti itu cukup sampai kiamat. Coba susahnya kayak apa? Artinya di Nabi Adam kan diciptakan satu sistem di punggungnya, kemudian sistem itu dipersiapkan untuk sampai kiamat. Lebih sulit kan? Nabi Adam satu orang, dia kawin kemudian jadi Qabil Habil, lima labida kawin lagi terus sampai jadi orang kayak sampean. Itu dulu dari master yang bernama siapa? Ada. Coba nitipkan tubuh sampean tok, ini harus dibikin keriting, pesek, punya jantung. Dititipkan di satu zigot atau di satu sel yang kecil sekali. Padahal sel yang kecil sekali ini nanti jadi manusia yang polanya seperti ini. Dan ketika sampean misalnya calon punya anak 5, berarti ada anak 5 yang di punggung sampean. Dan ini disiapkan sel yang jadi anak sampean 5. 5 ini per sel disiapkan ada matanya, ada kupingnya, semuanya lengkap. Ada organ dalamnya, ada organ luarnya, ada organ yang tumbuh terus kayak kuku, kayak apa, jenggot, macam-macam. Kenapa itu nggak kita akui sebagai reputasi Allah? Kalau Allah itu ala kulli syai'in, Allah mampu melakukan apa saja. Terus kenapa kita menyoal hanya karena orang sudah mati, kemudian kita menyoal mana mungkin ini bangkit kembali? Lah kamu lahir dari mani, dari tanah, kok tidak kamu ingkari? Harusnya pengingkar itu juga mengatakan wujud ini khayal belaka, karena hakikatnya nggak mungkin, ya kan? Kan sama-sama nggak mungkin kalau dalam ukuran otak manusia. Karena sering terjadi dan terlihat, mereka mengatakan mungkin. Tapi ketika mengatakan mungkin, manusia pun tidak ikut menciptakan. Itu makanya Allah mengingatkan, qul yuhyihal ladzi anshaha awwala. Kalau Allah dari awal mampu menciptakan mani jadi manusia, ya nanti Allah pula yang mampu menciptakan tulang belulang jadi manusia. Jadi sama sekali tauhidnya dijaga. Nah, logika seperti ini itu arafahul aql. Misalnya Hyundai atau Kia atau Mercy bisa bikin mobil mewah dengan sistem yang canggih. Karena mobil itu tabrakan dia, kamu bilang, wah ini pabriknya tidak bisa mengembalikan lagi. Itu aneh nggak pikiran seperti itu. Kalau pabrik sudah canggih, masa kecelakaan terus dibilang nggak mampu mengembalikan lagi, kan jadi aneh kan? Mau bikin yang sedetail itu bisa, apalagi ini tinggal ngencengkan lagi kan gitu kira-kira. Kan lebih gampang. Karena kalau sudah kamu sifat, wah pabrik ini hebat bisa bikin mobil yang canggih, tentu akan mudah mereparasi kalau ada kerusakan. Sama, Allah mudah saja mereparasi Anda setelah mati. Bahkan nanti setelah Anda masuk surga direparasi ulang. Hidungmu ditata lagi, semua wajah kamu di. Makanya teman saya kalau guyon gini, Gus tahu nggak kenapa para nabi itu ganteng-ganteng? Kenapa? Ini teman saya agak beli. Kenapa? Karena Allah nggak ingin capek-capek. Kalau nabi jelek, nabi kan pasti ahli surga. Natanya kelamaan. Ahli surga kan harus ganteng. Karena nabi itu pasti masuk surga. Sudah didesain ganteng saja. Sebenarnya yang rupanya tidak banyak. Tapi kalau orang beli-beli pada mau salah, kuriting udah mewah. Itu nanti kalau jadi orang soleh itu merenovasinya agak sulit. Tapi kalau masuk neraka kan gambarnya cukung. Tapi tidak, semua orang berkata soleh gampang saja kalau merenovasi apa, mereparasi ya. Kun, keritingnya jadi bagus, pendeknya ditinggikan, peseknya ditata semua. Kalau ditata peseknya kok jadi bangkit, wajahnya tetap gitu kan malah kayak kayak Pinocchio jadi tetap ditata. Jadi ini penting nggak tahu kerja, saya ulang lagi ya. Islam itu datang dengan apa, amar ma'ruf. Yang namanya mungkar itu angkarohul akro. Akal sehat itu menolak. Kayak tadi misalnya, alam ini dimulai dari ketiadaan. Jadi pencipta alam adalah ketiadaan. Masa sesuatu yang tiada punya faktor, punya sebab sebagai pencipta? Itu nggak masuk akal. Tentu alam ini ada karena ada pencipta. Karena pencipta itu menurut kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pencipta ini status utamanya apa? Wujud. Ya, di mana-mana pencipta statusnya harus wujud. Makanya mulai kecil kita diajari apa? Wujud. Namanya pencipta sama yang diciptakan dulu mana? Dulu pencipta. Makanya pertama setelah wujud, dia harus zat yang terus kedua harus sifat ketiga harus baqa. Harus abadi. Karena kalau Tuhan itu superior, hebat, kemudian dia ada abadi, berarti keok, kalah. Kalau Tuhan kalah itu kan aneh. Masa pencipta mobil kalah sama mobilnya? Dikejar-kejar mobilnya, lebih pintar timbang yang mencipta. Ini kan jadi aneh.
Tetap penciptanya yang bisa mengatur mobil ini, dimatikan, dirongsokkan, dibuang, terserah yang menciptakan. Mobilnya tetap objek, penciptanya tetap subjek. Allah selamanya subjek yang mengatur kita semua, yang menghancurkan kita, yang menata kita. Allah tidak akan menjadi objek makhluknya. Allah tidak akan menjadi objek, Allah selalu jadi subjek makhluknya. Allah disebut Al-Khaliqul Mukhtar, Allah pencipta yang bisa melakukan apa saja sesuai yang diinginkan. Ya, istilahnya ya paluma, ya siapa, ya paluma, ya saya diwujud kita. Terus keempat, Allah itu beda dengan makhluk. Kalau makhluknya makan cari uang, Allah tidak perlu makan, tidak perlu cari uang. Dan Allah tidak butuh makan, tidak butuh tidur. Lah tak dulu sinatu. Karena kalau Allah tidur, kalau kamu mau nakal, misalnya mau selingkuh, nunggu tidurnya Allah dulu. Kacau. Jangan sekarang, Allah masih bangun. Kacau nggak punya Tuhan gitu. Maka sebenarnya Allah lah tak dulu. Allah tidak pernah kantuk, juga tidak pernah tidur. Karena Allah itu mukhalafatul. Sifat berikutnya apa? Allah itu berdiri dengan dirinya sendiri tanpa butuh yang lain. Allah tidak butuh. Kalau sampai ingin kuat kan harus makan. Kalau ingin fresh harus punya uang. Banyak kebutuhan Anda ini. Kalau ingin tidak jeblok butuh pasangan. Kalau pasangan butuh yang tertipu. Karena kalau sadar mungkin tidak mau. Makanya kalau ada orang cantik dapat orang jelek, kata bapak saya, itu kemungkinannya dua. Yang cowok punya sesuatu atau yang cewek agak ada sesuatu rada-rada. Tapi Allah tidak butuh itu semua karena Allah harus diamu. Terus sifat berikutnya apa? Dan itu Allah sendiri nggak tersaing dalam apapun, nggak tersaing. Apapun kekasihnya Allah terhadap Nabi Muhammad, apapun sayangnya Allah pada Nabi Muhammad, tetap Nabi Muhammad adalah abduhu wa rasuluhu. Karena Nabi ya bisa meninggal, kalau nggak makan ya lapar, kalau saatnya datang ajal ya meninggal. Makanya Nabi dikatakan inna kama itu wa inna rumai itu. Kemudian ya kalau bangkit dari kubur ya karena dibangkitkan. Itu beda dengan Allah, memang nggak pernah mati. Allah nggak pernah mati karena Allah itu qiyamuhu wahdaniyah terus kudrat dan seterusnya. Jadi logika-logika itu tanamkan sehingga kamu iman dengan kebenaran yang kalau ada paham yang menyesatkan kita menolak. Itu disebut wa malia la a'budu alladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Bagaimana mungkin dalam hidup ini kita tidak menyembah zat yang mengatur kami, toh pada akhirnya kita hanya kembali kepada Tuhan. Jadi kita menyembah Allah karena mengatur kami, dan pada akhirnya kita hanya kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kembali ke akal kita, tidak kembali ke pikiran kita, tapi hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti sampean bisa bayangkan jadi orang kaya itu bahagia. Apa faktanya nanti pasti demikian? Tidak pasti. Kadang setelah jadi orang kaya malah nyesal. Jadi gini, banyak ini ceritanya. Ada suami memanjakan istrinya, minta apa saja diturutin, minta mau rumah mewah diturutin, kulkasnya harus mewah, mobilnya harus mewah. Lama-lama istrinya mikir, rumah mewah, mobil mewah, yang nggak mewah suami saya. Lama-lama kepikiran ganti suami. Karena enggak, istrinya yang ingin ganti, karena tadi minta rumah mewah diturutin. Kalau rumah mewah pantasnya apa? Kulkasnya mewah, mobilnya mewah, karpetnya mewah. Tapi suaminya tuh pesek pendek. Lama-lama yang perlu dipikirkan, yang kurang mewah satu. Kalau kamu ngalamin gitu atau Allah kita tidak pernah tahu. Ini barokahnya kamu miskin, pas sama rumah jelek, rezeki jelek, semua jelek. Maka istri kamu mikir sudah nggak perlu diganti, dapat semua ini. Maksudnya kita tidak pernah tahu. Kadang yang miskin juga bahagia karena serasi semua, Pak. Serasi semua. Ya ini cerita saja guyon, tapi Anda supaya tidak mengimani pikiran Anda yang kamu bayangkan itu tidak mesti masalah. Makanya kalau di kitab tasawuf itu ada guyonan, di kitab hikam, pernah dengar tuh namanya kitab hikam, itu kitab tasawufnya ahli sunnah apa? Jadi semua kiai alim tasawufnya ngikuti kitab apa? Hikam. Selain kitab ihya, kitab apa? Kan ada beberapa kitab tasawuf yang paling populer di antaranya ihya. Kemudian itu dijabarkan oleh Sayyid Abdul Haddad jadi an-nasoih hadi niyah wa an-nasoih hadi niyah. Terus dijabarkan termasuk macam-macam lah oleh kitab. Ada seorang wali itu tukang manol, hamal itu tukang manol. Jadi dia tuh wali betul, udah kayak sampean, sampai ini baru jadi wali ini sudah kerja jauh-jauh, gak jadi wali. Dia tuh tukang manol, hamal. Karena dia wali setelah dapat itu tukang manol ngangkatin barang dari pasar ke kendaraan. Karena dia wali itu, ya Allah, saya ini hanya butuh makan satu piring. Yang penting saya dapat makan satu piring terus pulang mau ibadah. Dia hari gitu. Kalau dapat opahan, kalau uang sekarang, kalau satu piring di sini berapa won?
Punya satu makan 10.000. 10.000 Pak. Kalau di Indonesia berapa? 50. Enggak lah, makan sehari kalau di Indonesia 50. Makan apa saja kamu di sini kok mahal? Kalau langsung Berapa? 10.000. 10.000 sama dengan 100.000. Ya jangan, berarti contohnya di sini jangan. Ya kalau di Indonesia makan 50.000 sudah. Sejarahnya. Contohnya. Odeng. Kalau di Gunung Kidul sudah dapat belalang banyak. Dia tuh enggak, kalau sudah hamal tadi, kalau sudah dapat upah 10.000 ya dia pulang, yang penting bisa makan, apa? Bisa. Singkat cerita dia ngeluh, ya Allah saya ini wali engkau. Ingin saya kalau sudah makan langsung masuk masjid ibadah. Jadi dia kalau sudah dapat uang 10.000 makan terus masuk masjid apa? Ibadah. Lama-lama dia berdoa, ya Allah, saya dikasih rezeki agak butuh kerja. Tahu-tahu masuk pasar dicurigai jadi maling. Entah apa sebabnya, pokoknya dituduh jadi maling. Di penjara. Penjara tiap hari ada orang cuma makan. Ya Allah, kenapa jadi begini? Bukankah kamu minta rezeki tambah kerja? Ya LP itu. Jadi intinya betapa manusia itu tidak usah ngatur Allah. Karena ada wali yang minta rezeki tambah kerja sama Allah dijawab LP kan rezeki. Akhirnya insya Allah kok jadi. Bukankah Anda minta rezeki Tanpa kerja. makanya kalau doa itu hati-hati. Doa itu kalau kita berdoa ya Allah semoga dapat pasangan yang sesuai. Yang sesuai sama orang miskin tidak kaya ya. Sudah miskin tidak kaya jelek yang sesuai apa? Ya jelek ya miskin. Makanya Anda usah doa gitu. Ya Allah berikan jodoh yang maslahat untuk saya. Tidak usah nyifati. Karena kalau nyifati tadi kayak tadi minta rezeki tanpa di luar dugaan ternyata jawabannya ya saya kira demikian. Ini taufiknya di data ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.